Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini adalah poster infografis Maqasidus Syariah yang terkhusus membahas ad-darurat al-khams atau ad-daruriyat al-khams. 5 hal yang sangat darurat yang dijaga di dalam syariat Islam, bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwa 5 hal ini diperhatikan dan dijaga di dalam syariat manapun, bahkan sebelum Islam. Apa saja 5 hal tersebut? Yang pertama adalah penjagaan agama, hifdzuddin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menjaga agama dari segala hal yang merusak akidah dan amalan yang berkaitan dengan agama setiap muslim. Maka agama setiap individu muslim ini dijaga agar tidak rusak secara akidah dan amalannya dalam ibadah maupun muamalat. Contohnya penjagaan agama dari sisi wujudnya supaya terus ada adalah kewajiban beriman kepada Allah, kepada para rasulnya, para malaikat, kitab-kitab, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Begitu juga diwajibkannya untuk mengerjakan usulul ibadat, ibadah-ibadah yang pokok. Contohnya adalah salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu, sekali seumur hidup. Yang kedua, contohnya dari sisi al-adam. Al-adam adalah maksudnya dari sisi dijaga supaya tidak hilang agama tersebut. Kalau yang sebelumnya adalah dijaga supaya terus ada. Yang kedua, dijaga supaya tidak hilang. Dengan cara disyariatkannya amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Juga diwajibkannya memerangi jihad, memerangi orang yang mencegah manusia dari agama mereka. Memerangi non-muslim yang memerangi mereka, yang memerangi kaum muslimin, atau yang mencegah orang-orang untuk masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa, nyawa. Yang dimaksud adalah hifdzul arwah, menjaga nyawa supaya tidak rusak, baik secara individu, perorangan, maupun secara masyarakat, secara umum. Dan contoh penjagaan Islam terhadap nyawa adalah ada dua sisi. Yang pertama dari sisi wujud, disyariatkannya hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan yang lainnya dalam muamalat, ya, dalam berkaitan dengan interaksi sesama, sehingga tidak terjadi permusuhan atau perselisihan yang mengarah kepada pembunuhan, pembunuhan jiwa yang seharusnya dijaga. Kemudian dari sisi al-adam, supaya tidak hilang adalah diharamkannya membunuh nyawa tanpa hak, membunuh seseorang tanpa cara yang dibenarkan. Dan diharamkannya al-intihar, yaitu bunuh diri. Kemudian juga diharamkannya menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang menjadikannya binasa atau rusak. Ini semuanya adalah untuk menjaga nyawa. Contohnya dalam Al-Quran, penjagaan agama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku. Kemudian contoh dalil yang menunjukkan penjagaan nyawa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Janganlah kalian membunuh jiwa, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak. Contoh cara yang hak adalah ada orang yang melaksanakan zina padahal dia sudah pernah menikah, maka hukumnya adalah dirajam. Atau hukuman bagi orang yang membunuh, dikisos, dihukum dengan hukuman yang sama. Itu contoh diperbolehkan membunuh dengan cara yang hak. Jika tidak dengan cara yang hak, maka haram hukumnya. Bahkan ada hukuman hadnya dalam syariat. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga akal. Manusia memiliki akal sehingga harus dijaga supaya tidak rusak atau tidak hilang. Contoh penjagaannya dari sisi wujud adalah anjuran, bahkan menjadi wajib bagi setiap muslim, otomatis muslimah juga, untuk menuntut ilmu dan memperbanyak ilmu, memohon dan mencari tambahan ilmu.
serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyebabkan akal manusia ini terus berkembang dan tidak hilang. Dari sisi al-adam, supaya tidak hilang adalah diharamkannya mengkonsumsi khamr dan segala hal yang memabukkan, baik benda cair maupun benda padat, atau apapun makanan-makanan dan minuman atau hal-hal yang lain yang menyebabkan hilang akal. Ini diharamkan dalam syariat Islam. Bahkan ada hukuman khusus iqamatul haddi ala syaribiha, dicambuk. Jadi bagi orang yang mengkonsumsi khamr supaya mereka terhindar, supaya mereka terhalang dari mengkonsumsi khamr karena itu memang merusak akal. Kemudian penjagaan yang berikutnya adalah yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan, garis keturunan. Yang dimaksud dengan an-nasl adalah anak dan keturunan yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu mereka. Dan seterusnya sehingga manusia ini terus ada, manusia ini terus eksis, tidak habis, tidak hilang. Contoh penjagaan dari sisi wujud adalah anjuran untuk melaksanakan nikah dengan cara yang syar'i, dengan akad yang terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Kemudian diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Kemudian juga ada hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Contoh penjagaan dari sisi al-adam supaya tidak hilang adalah diharamkannya perbuatan zina, bahkan ada hukuman berkaitan dengan zina. Kemudian juga diharamkannya membunuh anak kecil atau membunuh anaknya sendiri karena khawatir rasa takut untuk terjadinya kefakiran. Juga diharamkannya menggugurkan bayi, menggugurkan janin. Contoh dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan bahwasanya ada dalil penjagaan akal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Berdoa, kita berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Kemudian contoh dari Al-Qur'anul Karim, dalil yang menunjukkan penjagaan an-nasl, keturunan atau an-nasab adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati hal-hal perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan yang terakhir adalah penjagaan harta. Penjagaan harta maksudnya adalah menjaga harta umat ini, umat Islam supaya tidak rusak atau tidak hilang. Begitu juga menjaga harta setiap individu supaya tidak hilang, tidak berpindah tanpa ada ganti. Ini adalah penjagaan harta. Dan contohnya dari sisi wujud supaya terjamin harta tersebut ada adalah diperbolehkan jual beli. Ini adalah suatu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jual beli diperbolehkan. Begitu juga muamalat maliyah yang lain, akad-akad yang berkaitan dengan perpindahan harta yang lainnya, ijarah maupun yang lainnya. Di antaranya diperbolehkannya berhutang. Kemudian dari sisi adab supaya tidak hilang, maka syariat Islam mensyariatkan qat'u yadis sariq, hukuman bagi pencuri yaitu dipotong tangannya. Juga wa tadminu qiyamil amwal. Ada doman, ada ganti rugi bagi nilai suatu harta jika dirusak, maka harus ada ganti rugi baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kecuali tentu saja dengan keridhaan pemiliknya. Adapun contohnya dalam Al-Qur'anul Karim, ayat atau dalil yang menunjukkan bahwasanya syariat Islam ini menjaga harta adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu ma'al yatim." Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Anak yatim adalah anak kecil yang belum balik yang meninggal dunia, yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Karena anak yatim ini lemah sehingga mereka biasanya tidak memiliki kekuasaan untuk menjaga harta mereka. Dari sinilah Allah memerintahkan agar kita umat muslim menjaga harta anak yatim tersebut. Demikianlah pembahasan yang berkaitan dengan ad-daruriyat al-khams, 5 hal yang dijaga. Dan ini menjadi pokok syariat Islam, maqasidus syariah. Kenapa syariat ini diturunkan? Karena untuk menjamin yang paling utama adalah 5 hal yang penting tersebut. 5 hal yang penting tersebut. Dijaga dari sisi supaya terus ada dan tidak hilang. Min janibil wujud dan janibil adam. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bermanfaat dan bisa difahami dengan baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.